Saya bercerita tentang kasus 3 tahun yang lalu. Ini tolong perhatikan buat teman-teman yang lainnya, bahwa ini nggak guyonan gitu loh. Sampai di sini paham ya teman-teman ya. Nah, di kasus 3 tahun yang lalu saat saya ada di Hejen, ceritanya adalah saat itu saya menerima seorang ibu-ibu dengan umur 52 tahun, finish kontrak, ikut ke agen saya. Waktu itu saya masih belum ada yang namanya ditanyain tentang apakah kalian pernah melakukan kriminal. Setelah itu lama kita nunggu visa, dan tiba-tiba dia itu tidak turun visanya sampai kita ke wawancara ke lantai yang 25 untuk apa sih namanya, banding, mengajukan banding di imigrasi. Kenapa? Karena kita tidak terima dong, ini orang finish kontrak kok visanya nggak boleh turun, apa alasannya? Nggak bisa dong kayak gitu. Nah, akhirnya saya sendiri banding mbak, karena agent saya bilang udah nggak usah lah, kita give up aja, imigrasi tidak memberikan visa, ya udah kita pergi. Tapi saya orangnya pingin tahu, saya pingin belajar, ya for sure is spend my time. Bos saya bilang kalau kasus ini kamu mau selesaikan di luar jam kerja. Akhirnya pas hari libur saya datang sama mbaknya ke imigrasi mbak, datang ke imigrasi nanyain. Akhirnya tahu nggak jawaban yang sangat memalukan yang saya dapatkan, itu termasuk hantaman bagi saya secara pribadi. Imigrasi itu tidak ngomong bahwa mbaknya itu nyolong, nggak ngomong. Imigrasi cuman bilang, "你自己問下姐姐發生咩事啊？佢冇可能唔知㗎，你問下佢先啦." 咁我Madam 啊，sorry 啊，姐姐真係唔知佢做錯乜嘢啊。喂，靚女，你問佢清楚啦，佢有冇做錯嘢啊? Saya nanya lagi sama mbaknya yang di sebelah, "Mbak, sampean salah apa sih mbak? Kok visamu nggak turun? Sampean ini finish loh." Lah kok si madamnya celetuk sambil pergi, "Mana kaya yang mau tahu ya?" Rambut saya langsung jengak, kuping saya langsung mekrok. Tahu ya? Tim tahu ya madam. Si madamnya pergi, udah pergi, dan saya tidak direken lagi. Nyolot dong saya nyolot nih, saya sudah kebiasaan nyolot ya. Bukan anak baru loh, 25 tahun di Hong Kong, ibunya sudah tua. Tak gap di McDonald Causeway Bay sana, saya ngomong sama dia, "Mbak, saya minta tolong nih, sebelum saya malu dengan agent saya, kamu melakukan kesalahan apa sih?" Oh, dia kekeh tidak melakukan kesalahan apapun, dan dia bilang dia tidak bersalah, dia tidak salah, dia finish kontrak, dia nggak salah, dia nggak. Nggak mungkin dong imigrasi ngomong tahu ye, mencuri, nggak mungkin. Nah, akhirnya karena hari Jumat itu hari libur saya nggak meneruskan. Di hari Sabtu saya masukkan kantor, saya nanya nih, mbaknya tak undang, terus salah satu teman saya sebagai saksi di situ, saya suruh dia merekam percakapan kita. Ternyata apa mbak? Setelah lama kita fighting, arguing, tembak-tembakan, engkel-engkelan, terus dia bilang, "Oh iya mbak, saya tuh dulu di Causeway Bay sini loh, di welcome itu loh, saya dituduh mencuri ayam." Lah kamu mencuri nggak bu? Enggak sih, cuman kan saya lupa bayar. Paham nggak? Lupa bayar. Di Hong Kong tidak ada kata-kata lupa bayar setelah barang kamu bawa keluar. Nggak ada, di Hong Kong tuh nggak ada, ampun. Kecuali di Indonesia, orang kaya raya naik mobil Pajero nyolong coklat di salah satu supermarket di Indonesia, terus minta maaf, bahkan malah yang nyolong sing nesu ngajuk no pengacara. Di Hong Kong tidak ada seperti itu mbak. Tahu nggak, ayam itu kotos-kotos, gak mungkin kue iki lali juga ayam.
Lek coklat atau apa aku masih bisa berpikir, roti aku masih bisa mikir. Tapi lek ayam teles, bukan ayam mateng. Ayam teles kotos-kotos itu loh, ayam es. Dan saya paham nggak maksud saya? Gregetan nggak sih kalian? Saya sebagai agent, saya itu seperti sandwich mbak, dicepit nong di tengah. Yang sini itu kalian yang mengatakan, oh Miss Yuni staff sing gak api, Miss Yuni ki kereng deh anak buah, Miss Yuni ki ngene. Padahal tujuan saya demi kebaikan. Sementara sama bos saya selalu dilihat bahwa saya melindungi kalian. Jadi teko atasan dipres, teko ngisor dipres. Akhirnya aku moncrot. Akhirnya saya moncrot. Kenapa saya moncrot? Ya wis metu kade agent. Lha yo kefitnah terus ya mbak. Makanya saya kadang-kadang tidak menyalahkan staff agent ya. Memang kita sendiri yang memang harus mengatur emosi kita. Kerja di agent itu mainnya emosi, pikiran, depresi, gendeng, koclok ya bisa. Bosnya neken, mbaknya geleleng. Wah, ini pengalaman saya kerja di agent 20 tahun. Bonjrot utek iki mbak. Jadi seperti itu, tekanan staff agent itu seperti itu. Makanya saya kadang-kadang tidak berani menyalahkan staff agent overload. Ya karena staff agent ini moncrotan tekanan ini mau. Dari situ kebayang nggak orang yang saya bela, terus saya ngomong sama Sendiko Dawo, sama Ratu, sama bos saya, piye lek ngomong? Piye lek aku ngomong? Ya, saya katakan ya seperti itu. Tak pikir ibu iki wis ngakoni salah, leren meneng mulai Indonesia lost doll. Malah lapor KJRI jari Juni gak tanggung jawab. Apa ora bonjrot pindo aku? Apa gak bonjrot 2 kali saya? Jadi setelah dia sebelum dia pulang Indonesia, dia tinggal di boarding house saya. Dan kebetulan saya sebagai penunggu boarding house, dia laporan sama KJRI mengatakan bahwa kita mengusir dia. Bonjrot ora we. Bonjrot. Dulu gak seseru ini ya. Ngusir orang di boarding house itu sebenarnya sudah kejadian lama ya. Ya mungkin pas gak live aja. Waktu itu aku live jadi rodok moncrot cangkemku. Nyonyor cangkemku. Jadi waktu itu diundanglah saya ke KJRI. Maksud saya adalah gini loh teman-teman. Jika terjadi sesuatu padamu, tolong ceritakan two size. Wah, two size, pinter bahasa Inggris Miss Yun. 2 sisi. Kenapa? Karena kamu saat masuk ke agent saya, kamu itu nggak jujur. Kamu itu nggak jujur, kamu itu tahu nyolong. Dan dari situlah pengalaman saya dapatkan. Saya mengajarin anak saya untuk selektif dalam memilih cece. Nggak apa-apa, gak usah ngoyok kabeh wong ditulung. Karena bukan tugas kita menolong semua orang. Paham ya? Jadi bukan tugas saya menolong semua orang. Jika mampu tolonglah, jika tidak mampu hempaskanlah. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, itulah kejadian-kejadian yang saya katakan. Di boarding house itu ada aturannya. Jadi kalau kalian merasa bahwa kalian benar, ya nggak apa-apa. Karena perasaan benar itu selalu ada di mana-mana. Saya dihujat, dimaki-maki. Kalian tidak tahu betapa kerasnya Hong Kong. Saya tidak perlu membenarkan atau pembenaran. Itulah Hong Kong. Dan perlu kalian tahu, sewa boarding house itu nggak murah. Setara 20.000 atau 40 juta Indonesia. Tanyain yang tinggal di boarding house saya. Kemarin bayar listriknya aja 10 juta. Kebayang nggak mereka ugal-ugalan seperti apa? Dulunya saya tidak memasangi CCTV di boarding house saya. Benar nggak? Jadi dulunya saya nggak masangi CCTV, sekarang saya pasangi CCTV. Dan satu hal yang saya ingin ingatkan pada teman-teman yang ada di luar sana, pasang mental yang kuat.
Kenapa saya ngomong pasang mental kalian yang kuat, benahi diri kalian yang kuat? Gini loh Mbak, orang bener aja masih disalahkan. Apalagi kalian tidak taat peraturan di satu tempat. Saya barusan melihat ada orang yang namanya Agus Salim ya. Dia, saya kurang begitu paham informasinya. Dia itu menegur bawahannya. Karena menurut Agus Salim ini, bawahannya itu melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan target. Akhirnya dia memarahin orang itu. Tahu nggak apa yang terjadi pada Agus Salim? Disiram air keras. Padahal setiap teguran itu bermakna agar kita bisa memperbaiki diri kita. Paham maksud saya? Jadi setiap, iya bener ya Mbak Sinta ya, bener gak? Nah itulah sebenarnya kenapa anak-anak Gen Z itu majunya sangat sulit. Karena mereka tuh tidak terima dimarah-marah. Mereka itu cepet banget, respon reaktifnya tuh cepet banget. Jadi saat ditegur, itu mereka merasa teraniaya. Ini terjadi pada anak saya juga. Saya selalu membekali anak saya. Apalagi kalian dengar bahwa sekuliah di kedokteran itu ada yang sampai mengakhiri hidupnya. Sempat saya kaget dengan anak saya. Saya ngomong sama anak saya, ingat, saat kamu ditegur, jangan melawan. Dan anak saya bilang apa? Berarti kalau nggak melawan, saya salah dong. Berarti kalau saya nggak melawan, saya tunduk dong. Tidak. Saat kalian ditegur, bukannya kalian takut atau tunduk, tapi jadikan itu pelajaran, simpan dalam hati. Tujuan dia ada dua. Satu, ingin kamu lebih baik lagi. Kedua, ingin menjatuhkanmu. Ya, jadi dua hal. Kalau kamu ditegur orang itu dua Mbak. Satu, agar kamu ingin lebih baik lagi, atau agar kamu jatuh sejatuh-jatuhnya. Respon kamu juga harus dua. Fahami, amati, simpan dalam hati. Jadikan itu dendam yang terindah. Dan katakan pada diri sendiri, saya harus sukses dan saya akan tunjukkan padamu. Saya tidak sebodoh yang kamu kira. Seperti yang saya bilang, kue orang sugih nduk. Nah, itu sebenarnya sebagai motivasi. Oh, aku Mbak Yuni iki delokne orang sugih. Piye carane aku iso sugih? Tak dudune di dapurane Yuni. Itu prinsip ya. Itu prinsip, simpan dalam hati. Nek wis sugih, Yuni tak telepon, Yun mangan Yun, Reneo tak tukokne